Satu kata simpel aja buat smartphone layar lipat yang satu ini. Wow. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kita tahu pilihan smartphone foldable itu gak banyak. Makanya kalau ada yang berani masuk resmi udah pasti wajib kita apresiasi. Oke, jadi ini kita lagi ngomongin Vivo yang finally berani ngejual resmi X Fold 3 Pro di Indonesia menemani dua flagship lainnya X100 dan X100 Pro. Ini wow banget. Langsung aja nggak pakai basa-basi. Hal yang paling bikin gua amazed dari Vivo X Fold 3 Pro adalah baterainya. Selama 10 hari pakai, gua selalu bisa dapat SOT 7 sampai 8 jam. Untuk sebuah HP flagship apalagi yang foldable, jelas ini adalah sebuah prestasi. Usut punya usut, ternyata Vivo X Fold 3 Pro ini punya dual battery yang kapasitasnya itu katanya equivalent to 5700 mAh. Dan enaknya udah baterainya awet, ngecasnya juga cepat banget. Kita dapat charger bawaan 100 watt flash charge dan support wireless flash charge juga. Ngecas pakai casan bawaan sekitar 35 menit itu udah full. Gua juga ngetes pakai charger third party, baik itu 65 watt atau 100 watt, ya kurang lebih fast charging tetap berjalan. Dan ngecasnya itu sekitar 1 jam atau kurang ya, ini singkat banget. Di samping baterainya yang awet banget, Vivo X Fold 3 Pro juga punya kemampuan foto dan videografi terbaik di kelas foldable, tentunya dengan embel-embel Zeiss-nya. Nah, konfigurasinya itu VCS True Color Main Camera 50 megapiksel dengan sensor OmniVision OV50H, plus ada OIS juga, lalu ada Zeiss Telephoto Camera alias periskop 3 kali optical zoom 64 megapiksel OmniVision OV648 dengan OIS juga, sama ultrawide angle kamera 50 megapiksel ISOCELL JN1. Sekarang kita lihat interface kameranya. Di sini menurut gua Vivo cukup jenius ya dengan memberikan fleksibilitas focal length atau Zeiss multifocal portrait. Kita tinggal tap angka 1 kali buat ganti focal length. Bisa jadi 28 mm atau 35 mm. Lanjut di mode 2 kali zoom juga bisa diubah jadi 50 mm, begitu juga di 3 kali zoomnya bisa diubah ke 85 mm atau 135 mm. Bahkan mode 10 kali zoomnya juga bisa kita tap buat kita ganti ke 300 mm dan 600 mm ya, lengkap dengan fitur focus picking buat ngebantu dapetin gambar yang stabil dan juga fokus. Jadi Vivo ngasih banyak opsi focal length atau level zoom yang jaraknya itu bertahap, nggak langsung loncat misal dari 3 kali zoom langsung ke 10 kali zoom ya. Dan hasil fotonya itu relatif konstan alias nggak terlalu jomplang antara satu sama lain, sama-sama bagus mau outdoor ataupun indoor. Untuk karakter tone warnanya kita bisa pilih ya antara vivid, textured atau Zeiss natural, yang mana ini jadi favorit gua yang Zeiss karena warnanya nggak lebay, paling mendekati aslinya. Vivo X Fold 3 Pro ini juga ngasih fitur tele makro, ini cukup menarik. Kita tinggal tap aja logo bunga ini buat masuk ke mode makro. Opsi lensanya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali dan 6 kali zoom. Di mode ini kita bisa atur fokusnya secara manual, dan khusus di 3 kali atau 6 kali zoom kita bisa atur aperture buat dapetin efek bokeh yang lebih dramatis. Tapi saran gua better jangan pakai aperture yang terlalu lebar ya, biar tetap bisa dapat hasil yang natural, biar nggak kayak bokeh tempelan. Yang juga menarik adalah mode portrait. Lagi-lagi pilihan focal length-nya nih banyak, ada 24 mm, 35, 50, 85 dan 100 mm. Lengkap dengan pilihan efek bokeh khas Zeiss dengan aperture yang juga bisa diatur. Beberapa mode lain yang juga asik buat dicoba itu ada mode food, mode astro, supermoon, landscape, arsitektur buat bikin efek ala-ala miniatur, dan tentunya mode snapshot buat foto subjek dengan gerakan cepat, misalnya nih motretin bocah. Nah, ini benar-benar efektif, kepake banget. Perekaman videonya juga stabil banget. Gua sempat coba gerakan cepat pas nemenin anak main di playground dan hasilnya bisa sestabil itu. Vivo juga nyediain mode cinematic portrait yang menurut gua ini salah satu yang terbaik ya, karena punya change focus yang smooth dan bokehnya ini natural.
Untuk perekaman video kamera belakangnya ini kan bisa 4K 60 atau 8K 24 ya. Nah ini gue coba 4K 60 dan gue suka banget. Kenapa? Karena di resolusi setinggi ini selain hasilnya juga stabil, ya gambarnya otomatis bagus lah ya. Kita bisa ganti-ganti lensa loh. Nih 0,6 kali ultra wide, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. Oke, luar biasa. Dan karena ini adalah handphone layar lipat, jadi ketika kita bentangkan layarnya, kita bisa ngevlog pakai kamera utamanya dengan hasil yang otomatis ini luar biasa sih. Ya iyalah, ngevlog pakai kamera belakang di 4K 60. Mantep banget. Sebagai smartphone foldable, Vivo X Fold 3 Pro punya form factor yang aman, ultra light, ultra slim. Kekecilan enggak, kelebaran juga enggak. Tipis 11,2 mm kalau kondisi ketutup dan 5,2 mm kondisi kebuka. Paling enteng juga ya di 236 gram. Hinge-nya ini pakai carbon fiber, proteksinya pakai armor glass dan ada IPX8 juga. Di kondisi ketutup, gap atau celah layarnya ini udah full rapat dan ketika dibentangin juga bisa full flat. Untuk bukaan sudut engselnya juga lumayan luas dan berasa solid ya, ini nggak ringkih. Nah, layar depannya ini punya rasio 21:9 dengan size 6,53 inci, panel AMOLED 120Hz, support HDR10+ Dolby Vision, brightness-nya 4500 nit. Sedangkan layar yang dalam RTPO AMOLED buat ngehemat daya, size totalnya 8,03 inci, crease atau lipatan layarnya masih ada tapi nggak terlalu noticeable. Kualitas layarnya so far so great karena benchmarknya ketika kita bisa dapetin sertifikasi Dolby Vision di aplikasi streaming kayak Netflix, artinya itu dijamin udah nyaman banget di mata. Apalagi dimensinya juga gede kan, layarnya 8,03 inci. Di sini kita bisa pakai flex mode, tinggal tekuk setengah kayak gini, nanti otomatis layar yang bawah bakal jadi area untuk touchpad. Pengaturannya ada di menu foldable di menu settings. Termasuk ada fitur smart screen shift ya buat aktifin layar luarnya kayak gini ala-ala laptop convertible 2-in-1. Dan smartphone foldable nggak lengkap kalau nggak jago multitasking. Di Vivo X Fold 3 Pro kita bisa pakai taskbar dan juga sidebar sebagai shortcut aplikasi ya. Itu jadi gampang buat ngebuka aplikasi tambahan. Total bisa buka 4 aplikasi dalam satu tampilan layar, yaitu 2 ada di kiri kanan atau atas bawah dan 2 lagi yang pop up. Soal perpindahan layar dalam keluar atau sebaliknya pas lagi jalanin aplikasi itu juga bisa dilakukan dengan seamless dan responsif, tidak ada delay. Oh ya, yang agak surprising ternyata di Vivo X Fold 3 Pro ini juga ada AI by Google. Adanya di mana? Ada di aplikasi Notes, bisa untuk summarize, rapihin layout atau translate termasuk ke bahasa Indonesia, bisa juga translate halaman website juga, dan AI-nya ini juga ada di aplikasi voice recording. Nah, fitur yang nice to have ya ini, padahal gua nggak expect ada, tapi ternyata mantep ya disediain. By the way, untuk X Fold 3 Pro ini datang dengan Vantage OS 14, basisnya Android 14 dengan security patch Mei 2024 pas gua syuting. Nah, UI-nya ini berasa enak, simple, gesit. Bloatware ada tapi nggak yang kebanyakan, paling masukkan aja nih tiap abis install aplikasi dari Play Store itu ada rekomendasi buat install aplikasi lain. Nah, ini kalau bisa ilangin aja karena nggak penting. Last but not least, kita bahas spesifikasinya dikit aja ya. Yang mana ini udah pasti best of the best lah. Chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang lebih cepat dari para kompetitornya kebanyakan. Skor Antutunya ini nyentuh angka 2 juta ya. Untuk stabilan di 3D Mark dapat angka 68%. Hasil yang relatif lah ya untuk chipset flagship ya soal kestabilan. Dan ketika kita mau nyalain HP ini atau misal mau restart, nah ini proses bootingnya luar biasa cepat. Sat bentaran langsung ready to use handphonenya. So, kesimpulannya Vivo X Fold 3 Pro ini adalah HP foldable resmi dengan kamera terbaik saat ini, baterainya juga luar biasa awet, bisa nyentuh SOT 8 jam, layar luar dalam cakep, OS juga bikin nyaman, tinggal harganya aja nih yang pas gue bikin video ini belum ada bocorannya. So, nanti bakal gue update di kolom deskripsi. Asli keren nih kameranya.